Bab 451 Kesetiaan. Namun, Handrici tetaplah seorang bawahan. Dia hanya dapat mengikuti perintah keluarga Wijaya. Perintah keluarga Wijaya tidak boleh dibantah. Handrici sangat tersentuh melihat Valentino menghadapi ejekan dengan sangat tenang, seakan-akan sudah terbiasa. Emosionalnya yang tenang seperti batu yang kokoh. Keluarga Wijaya Kota Kamil sudah punya pewaris. Handrici sudah tidak ingin di sini lagi. Dia takut dirinya tidak tahan untuk berkenalan dengan Valentino. Dia bergegas maju dan berkata, "Saya sangat terharu melihat hubungan Nona Angel dan suami yang sangat harmonis. Saya akan pulang untuk menjelaskan kepada Tuan Muda Wijaya. Dia pasti akan memahaminya. Tuan Handrici, jangan pergi dulu," ucap Mari. Handrici malah tidak memedulikannya. Dia terus berjalan ke depan. Namun, dia tiba-tiba berhenti saat berada di depan mahar 1,9 miliar. Mahar ini diberikan oleh keluarga Wijaya, bukankah tidak terlalu bagus kalau dia membawa kembali? Lagi pula perintah yang diberikan keluarga Wijaya adalah harus mengantarkan mahar ke keluarga Kusuma. Nona Angel simpan saja mahar ini. Kalau suatu saat nanti Anda berubah pikiran, Anda boleh hubungi nomor telepon ini. Ini adalah nomor pribadi Tuan Muda Wijaya. Handrici ragu sesaat, tapi dia tetap saja menunjuk 20 brankas berisi uang tunai. "Tuan Handrici, silakan bawa pulang saja. Aku tidak akan mempertimbangkan lagi," ucap Angel dengan tegas. "Ini?" Handrici ragu sesaat, dia langsung melihat ke arah Valentino. "Kamu bawa pergi saja," ucap Valentino sambil mengibaskan tangannya. "Kamu kira siapa dirimu? Beraninya kamu memerintah bawahan keluarga Wijaya? Dasar kamu!" Robert belum sempat mengatakan semuanya. Handrici langsung berkata, "Baik, saya bawa pergi sekarang juga." Keluarga Kusuma menjadi semakin bingung, kenapa omongan Valentino begitu kuat. Handrici melakukannya tanpa sadar, dia sudah telat saat dia menyadari ada yang aneh. Handrici berdeham, dia langsung menyuruh beberapa bawahan lainnya mengambil brankas dan meninggalkan halaman keluarga Kusuma. Handrici dan lainnya sangat cekatan. Tidak lama kemudian, mereka langsung naik ke dalam mobil dan meninggalkan tempat ini. Melihat kepergian rombongan mobil, Nyonya Besar Kusuma, Mari dan anggota keluarga Kusuma lainnya sangat sedih. Kalau mereka dapat masuk ke keluarga Wijaya Kota Kama, maka dengan adanya bantuan dari keluarga Wijaya, keluarga Kusuma akan menjadi keluarga yang makmur di Kota Neo. Namun, kini Angel malah menolak kesempatan ini. Alasan dia menolak, tentu saja karena Valentino si pecundang. Dia adalah halangan terbesar. Di detik ini, semua keluarga Kusuma sedang memikirkan, kenapa Valentino tidak mati saja? Angel, kamu tahu tidak? Kerja kerasmu selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan perintah dari keluarga Wijaya Kota Kama. Kamu yang bilang mau berkorban untuk kerja keras kakekmu, tapi kamu malah menolak kesempatan membuat keluarga Kusuma bangkit kembali. Kamu terlalu mengecewakanku. Nyonya Besar Kusuma menegur Angel dengan ekspresi marah. Angel berkata, "Kalau kakek masih hidup, dia pasti akan mendukungku." "Dasar kamu." "Ais." Nyonya Besar Kusuma tertegun, setelah itu pergi dengan membalikkan badannya sambil berkata, "Handrici juga menyuruhmu mempertimbangkannya lagi? Pertimbangkanlah dengan baik-baik." "Kahi, ternyata sekeluarga semuanya orang bodoh." Kiara tertawa dengan sinis. Sebenarnya, dia sangat puas dengan hasil ini. Kalau dia tidak mendapatkan barang itu, maka Angel juga tidak boleh mendapatkannya. "Ikut aku pulang." Mari tiba-tiba berjalan ke depan sambil memelototi Valentino dengan penuh kemarahan, kemudian menarik Angel meninggalkan halaman rumah. Acara keluarga ini selesai dengan tidak bahagia. Setelah semua orang pergi, Kiara mencari Robert lagi. Namun, sikap Robert terhadap Kiara sudah tidak seramah sebelumnya. "Ada apa, Kiara?" "Aku masih sangat sibuk." Robert mengerutkan alisnya. "Apa maksudmu, Robert? Kamu kira aku tidak bisa menjadi nyonya besar keluarga Wijaya, jadi kamu memperlakukanku seperti ini?" ucap Kiara. Robert melihat Kiara sekilas sambil tertawa sinis. Wajahnya masih bengkak karena tamparan tadi. Tampaknya, Kiara tidak bisa menjadi nyonya besar keluarga Wijaya selamanya. Robert merasa dirinya sangat bodoh karena mempercayai perkataan Kiara sebelumnya. "Bukankah kamu bilang di acara keluarga ini, kamu mau mengatakan masalah Angel berhubungan dengan Mepurain Real Estate di depan seluruh keluarga Kusuma dan menjatuhkan Angel?" Robert menatap Kiara. Kiara tertegun saat mendengarnya,
dia benar-benar melupakan hal ini. Lagi pula, siapa sangka keluarga Kusuma tiba-tiba memberikan mahar kepada Angel. Kejutan yang luar biasa ini tentu saja membuat Kiara melupakan hal ini. Kurangilah omong kosongmu. Aku punya rencanaku sendiri. Aku cuma mau tanya, apa kamu tidak merasa ada yang aneh? Ucap Kiara. Aneh apaan? Mengetahui kebohonganmu. Ucap Robert sambil mengejek. Kiara menatap Robert sambil menggertakkan giginya berkata, Robert, ini kesempatan terakhir untukmu. Kalau kamu masih berulah, aku langsung pergi. Kamu juga jangan menyesal. Robert tertegun sesaat, lalu berdeham. Sekarang, dia tidak berani menyinggung Kiara yang sangat licik demi mencapai tujuannya. Robert berdeham dan bertanya, kamu jangan marah. Apa yang aneh? Coba kamu jelaskan. Apa kamu tidak menyadari ada yang aneh dari perlakuan Handrichi? Ujar Kiara dengan percaya diri. Ini, Robert berpikir sesaat, tapi dia masih tidak paham maksud Kiara. Kiara tertawa licik saat melihat Robert yang tidak paham. Dia berkata, kalian hanya fokus pada mahar miliaran itu, tapi kalian mengabaikan titik pentingnya. Yang mana? Robert menjadi tertarik. Apa kamu tidak menyadari kalau perlakuan Handrichi terhadap Valentino sedikit berbeda? Valentino menyuruhnya memukulku, dia langsung memukulku. Aku berdiri paling dekat dengannya, jadi tadi sebelum Handrichi pergi, sebenarnya dia tidak mau membawa pulang mahar itu. Namun, dia langsung mengambilnya setelah Valentino berbicara. Apa kamu tidak sadar? Kiara menjelaskan dengan senyuman licik. Setelah mendengarnya, Robert mengerutkan kening sambil memikirkan kejadian tadi. Dia memang tidak terlalu memperhatikan kejadian itu, karena semua orang hanya fokus pada Angel dan mahar miliaran itu. Hampir tidak ada yang memperhatikan Valentino dan perlakuan Handrichi terhadapnya. Namun, setelah Kiara mengatakannya, Robert juga sedikit kebingungan. Handrichi bilang dia adalah bawahan keluarga Wijaya, tapi dia malah sangat mematuhi omongan Valentino. Apa kamu teringat sesuatu? Ujar Kiara. Awalnya Robert masih kebingungan, setelah itu dia melebarkan matanya dan menatap Kiara dengan terkejut. Di saat ini, Robert menjadi sangat tegang. Maksudmu, kemungkinan besar, Valentino adalah anggota keluarga Wijaya? Ada kemungkinan Valentino adalah Tuan Muda Wijaya itu? Robert berkata dengan sangat terkejut. Kalau bukan karena ini, kenapa Handrichi sangat mematuhi omongan Valentino? Bab 452 aktor. Robert kian terkejut saat semakin memikirkannya. Dia tidak ingin mempercayai hal ini, tapi dia juga melihat tindakan Valentino tadi. Dalam sesaat, Robert menjadi sangat panik. Kalau Valentino adalah Tuan Muda Wijaya dari keluarga Wijaya Kota Kamar, maka semua yang dia lakukan terhadap Valentino. Teringat dengan semua ini, Robert menjadi sangat panik. Dia sangat ingin meminta maaf kepada Valentino sekarang juga. Hanya saja, ekspresi Kiara malah sangat aneh saat mendengar kata-kata Robert. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kening Robert. Robert, kamu tidak demam, kan? Kenapa kamu berpikir begitu? Kamu terlalu memandang tinggi si pecundang itu. Ujar Kiara dengan sinis. Apa maksudmu? Apa tebakanku salah? Robert sedikit kebingungan. Kiara tertawa sinis berkata, di dunia ini banyak orang yang marga Wijaya. Marga aku Kusuma. Apa aktor terkenal itu juga ayahku? Lagi pula, kalau sesuai dugaanmu Valentino adalah Tuan Muda Wijaya, bagaimana mungkin dia menjadi pecundang selama 3 tahun? Coba ku tanya kamu, apa kamu sanggup menerima semua penghinaan yang diterima Valentino? Ujar Kiara. Robert tertegun, kalau dia yang menjadi menantu tidak berguna, dia juga tidak akan hidup dengan begitu menyedihkan. Lagi pula, Robert adalah Tuan Muda keluarga Kusuma. Apalagi keluarga Wijaya Kota Kamar. Kalau Valentino benar-benar anak kandung dari keluarga Wijaya, bukankah semua orang di kota Neo harus tunduk padanya? Untuk apa dia hidup menderita di keluarga Kusuma? Dari perkataanmu, sepertinya memang aku yang berpikir berlebihan. Namun, kenapa Handrichi sangat patuh akan kata-kata Valentino? Robert mengerutkan alisnya. Kiara berkata dengan mencibir, apa masih perlu dipikirkan? Handrichi pasti bukan dari keluarga Wijaya Kota Kamar, mungkin saja dia adalah orang yang dicari Valentino. Apa kamu sudah paham? Apa? Maksudmu Handrichi adalah orang yang disuruh Valentino? Robert semakin bingung. Kalau bukan begitu,
Kamu kira keluarga Wijaya yang kaya raya bisa tertarik dengan Angel yang sudah pernah menikah? Ujar Kiara dengan percaya diri. Robert menganggukkan kepalanya. Dia merasa yang dikatakan Kiara memang masuk akal. Kenapa tadi kamu tidak mengatakannya? Tanya Robert dengan kebingungan. Kalaupun aku mengatakannya, apakah nenek dan lainnya akan percaya? Apa kamu tidak melihat betapa hormatnya mereka terhadap Handrici? Mereka malah percaya dengan aktor yang dicari Valentino. Konyol sekali. Mereka memang sangat bodoh. Kiara tertawa sinis. Robert berpikir sambil mengerutkan alisnya. Memikirkan sikap Handrici terhadap Valentino memang sangat memungkinkan. Lagi pula, dia memang tidak percaya kalau keluarga Wijaya Kota Kamar yang begitu kaya bersedia menikahi Angel yang sudah pernah menikah. Tunggu. Kalau Handrici adalah orang yang disuruh Valentino, dari mana asal uang itu? Robert tidak percaya kalau Valentino punya uang miliaran itu. Apa kamu sudah periksa uang itu? Apa kamu yakin itu uang asli? Kalaupun Valentino tidak punya uang sebanyak itu, bukankah Angel punya? Mungkin saja Angel juga berhubungan dengan masalah ini. Dengan hubungan istimewa antara Angel dan Maple Rain Real Estate, bukankah pinjam 20 miliar adalah hal yang gampang? Hal yang paling penting adalah uang ini dipamerkan di depan kita, lalu dibawa kembali dengan jumlah yang sama. Rencana mereka terlalu hebat. Kiara semakin memikirkannya lalu dia semakin merasa analisisnya sangat masuk akal. Kalau ini bukan rencana Valentino, bagaimana mungkin dia masih begitu tenang walaupun diselingkuhi? Yang kamu bilang memang masuk akal. Si Handrici bilang dia adalah bawahan keluarga Wijaya, tapi dia tidak punya bukti sama sekali. Kalau aku juga memanggil beberapa orang kemari dan menyamar sebagai bawahan keluarga Wijaya, mungkin saja nenek dan lainnya juga akan percaya. Ujar Robert sambil menganggukkan kepala. Benar. Semua ini hanyalah permainan Valentino saja. Yang diinginkan keluarga Wijaya tetaplah aku, Kiara. Namun, kamu jangan beritahu orang lain masalah ini, cukup kita berdua yang tahu saja. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi Angel. Ucap Kiara dengan tatapan mata yang licik. Iya. Ujar Robert sambil menganggukkan kepala. Di rumah Angel, Mary dan suaminya, beserta Angel dan Jenny duduk di sofa ruang tamu. Saat kembali dari kediaman Nyonya Besar Kusuma, Mary sama sekali tidak ada maksud untuk menunggu Valentino. Dia langsung menyuruh David membawa mereka bertiga pulang. David tentu saja tidak mau meninggalkannya, tapi dia juga tidak berani melawan Mary, karena ekspresi Mary sekarang seperti makan yang mau menelan mangsanya. Angel, kenapa kamu mau membuat aku kesal? Tanya Mary sambil duduk di sofa dan menopang pinggangnya dengan sebelah tangan. Ibu, cinta tidak bisa dipaksakan. Kakak bahkan tidak pernah melihat Tuan Muda Wijaya itu. Bagaimana dia bisa menerimanya? Lagi pula, kakak dan kakak ipar belum cerai. Bukankah kamu ini sedang memisahkan mereka secara paksa? Ujar Jenny dengan tidak senang. Kalau dulu, Jenny pasti akan mendukung Mary. Tapi sekarang tidak lagi. Tutup mulutmu. Apa kamu sudah punya pacar? Aku akan membunuhmu kalau kamu berani mencari pacar seperti Valentino. Bukankah kamu bilang sudah putus dengan Hans? Jadi kalian tidak berhubungan lagi. Mary menegur sambil menunjuk Jenny. Jenny tertegun sesaat, dia langsung tidak mengatakan apapun lagi. Angel, ibu harap kamu mempertimbangkannya lagi. Kamu harus tahu semua ini demi kebaikanmu. Kalau kamu menikah dengan keluarga Wijaya, siapa yang masih berani meremehkan kita di keluarga Kusuma? Kamu juga sudah lihat kondisi sekarang, meskipun kamu sudah menjabat sebagai CEO. Tapi Kiara dan lainnya masih mau melengsarkan kamu. Bukan kamu saja, bahkan Valentino juga diejek mereka. Apa kamu bahagia? Kalau kamu di keluarga Wijaya, maka semua ini akan berubah. Bahkan keluarga Kusuma juga harus menghormatimu. Tidak hanya keluarga Kusuma saja, bahkan semua orang berkuasa di kota Neo juga akan sangat sopan denganmu. Ujar Mary dengan sangat tulus. Namun, Angel tetap menolaknya. Dia mengatakan, Ibu, cinta tidak bisa diukur dengan uang. Memang Valentino tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda dari keluarga Wijaya Kota Kama, tapi dia tidak pernah membuatku kelaparan. Dia juga sedang berusaha untuk masa depan kita. Ibu juga sudah melihat perubahannya beberapa waktu ini. Dia bekerja keras untuk membeli rumah dan mobil. Ujar Angel terhadap Mary. Memang kenapa kalau punya mobil dan rumah? Meskipun Valentino berusaha selamanya,
itu juga tidak bisa dibandingkan dengan uang dapur per bulan di keluarga Wijaya. Apa kamu paham? Kalau kamu di keluarga Wijaya, kamu tidak hanya punya uang jajan yang banyak, kamu bahkan punya status tinggi yang membuat iri semua orang. Ibu hanya ingin kamu hidup bahagia saja, ujar Mary sambil mengerutkan alisnya. Ibu. Angel tiba-tiba berteriak, lalu berkata, sekarang aku merasa sangat bahagia bersama Valentino. Mary melihat Angel sambil menggertakkan giginya, dia dengan sangat marah berkata, dasar bodoh. Kamu begitu karena Valentino, kan? Kamu lihat saja, suatu hari nanti aku akan mengusirnya. Ibu, jangan keterlaluan. Aku tidak setuju kalau ibu mengusir kakak ipar, ujar Jenny dengan tegas. Memang kamu siapa? Kata-katamu tidak berguna, jawab Mary dengan marah. Saat ini, Valentino berdiri di luar dan mendengarkan semuanya. Setelah itu dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Mereka semua langsung mendongakkan kepala dan melihat ke arah Valentino. Bab 453 berubah. Jenny langsung menyapa. Kakak ipar. Mary malah mendengkus dan membuang muka. Seakan-akan melirik Valentino bisa membuat matanya rusak. Valentino tersenyum tanpa daya. Sikap Mary terhadapnya lumayan bagus sebelum pergi ke acara keluarga. Namun, sikap Mary langsung berubah drastis hanya karena Tuan Muda Wijaya yang tidak menunjukkan dirinya. Perubahannya sungguh cepat. Valentino, kalau kamu tahu diri, kamu seharusnya tidak ganggu Angel. Angel ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga kaya. Kamu tidak boleh mengganggunya, ujar Mary sambil melihat ke arah lain. Kini dia sama sekali tidak mau melihat Valentino. Ibu, kalau ibu begitu terus, aku benar-benar akan marah besar, ujar Angel sambil mengerutkan alisnya. Kalaupun kamu menikah dengan keluarga Wijaya, aku juga tetap akan baik dan menganggap dia sebagai keluarga kita. Namun, kalau dia menghalangimu menikah dengan keluarga Wijaya, jangan salahkan aku tidak baik padanya, ucap Mary. Sudahlah, jangan bahas masalah ini lagi. Biarkan Angel dan Valentino yang membahas saja, ujar David sambil mengerutkan alisnya. Mary pun cemberut, dia langsung berdiri tegak. Sebelum kembali ke kamar, Mary tidak lupa untuk menegaskan. Valentino, malam ini kamu tidur di ruang tamu? Valentino menganggukkan kepala sambil berkata, Jenny sudah kembali, jadi aku pasti tidur di ruang tamu. Mary tiba-tiba membalikkan badan sambil menegur Valentino. Meskipun Jenny tidak di rumah, kamu hanya boleh tidur di ruang tamu. Kamu tidak boleh tidur satu kamar dengan Angel. Valentino terdiam sesaat, dia tetap menanggukkan kepalanya. Kamu juga Angel, kamu tidak boleh berhubungan dengan Valentino. Dengan begitu, kamu masih ada kesempatan, kamu paham, kan? Kalau kamu sudah tidak suci, kamu selamanya tidak ada kesempatan masuk ke keluarga Wijaya lagi. Kamu harus ingat kata-kata ibu, kalau kamu berani melakukannya, maka kita putus hubungan, ujar Mary dengan ekspresi serius. Setelah itu, dia dan David meninggalkan ruang tamu. Jenny melihat-lihat Valentino, lalu melihat Angel dan berkata, kakak ipar, kalian dua berbicara dulu saja. Aku balik kamar dulu. Sekarang hanya tertinggal Valentino dan Angel di ruang tamu. Valentino berjalan dan duduk di samping Angel. Apa kamu menyesal membuat keputusan ini? Tanya Valentino sambil tersenyum. Angel langsung menjawab. Tentu saja aku menyesal. Sekarang aku sangat menyesal sudah melepaskan kesempatan menjadi nyonya besar dan memilih untuk hidup susah bersamamu. Kamu masih punya kesempatan kok. Handreci bilang kamu boleh menghubungi mereka kapan saja kalau kamu sudah memutuskannya. Valentino tetap tersenyum, dia tahu sekarang Angel hanya sedang bercanda. Cih, Angel cemberut sambil berkata, aku tidak peduli. Valentino dengan serius menjawab, iya, kamu tidak perlu peduli. Kelak suamimu juga akan memberikanmu semua itu, bahkan lebih baik dari itu. Aku takut kamu berpikiran banyak. Sebenarnya aku tidak kenal dengan Tuan Muda Wijaya. Kamu jangan salah paham. Angel menatap Valentino sambil menjelaskannya. Valentino tersenyum sambil menganggukkan kepala berkata, aku tahu, aku percaya padamu. Beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu, kan? Tanya Valentino. Iya, ulang tahunku hanya berbeda 3 hari dengan nenek. Ulang tahunku setelah ulang tahun nenek, jawab Angel. Valentino menganggukkan kepalanya. Tidak lama lagi, hanya kurang dari 20 hari. Dia harus menguasai kota No sepenuhnya dalam waktu belasan hari,
Setelah itu membuat kota Neo menjadi kota yang kuat agar dia bisa menghadapi keluarga Wijaya Kota Kamar dengan percaya diri. Sampai saat itu, Valentino sudah punya hak untuk mengumumkan atau menyembunyikan identitasnya. Nanti, dia juga akan memberitahu semua ini kepada Angel. Keluarga Wijaya tidak bisa menghentikannya lagi. Beberapa hari ini mungkin aku sangat sibuk, jadi aku tidak bisa menemanimu setiap saat. Setelah aku tidak sibuk, aku akan memberimu ulang tahun yang tak terlupakan. Ujar Valentino. Tidak apa-apa, belakangan ini aku juga banyak urusan di perusahaan. Ada 12 perusahaan yang putus hubungan kontrak, jadi aku mau cari beberapa perusahaan baru untuk kerjasama. Kemudian, aku sudah tua, untuk apa merayakan ulang tahun lagi? Kamu tidak perlu repot, kamu hanya perlu bawa aku makan mie di tempat Paman Kai saja. Ujar Angel sambil melambaikan tangannya. Valentino hanya menganggukkan kepala dan berkata, baik. Setelah itu, mereka berdua berbicara sebentar, lalu Angel balik ke kamarnya. Tidak lama kemudian, ponsel Valentino berdering. Halo, aku Valentino. Valentino mengangkat teleponnya. Apakah ini Tuan Valentino? Saya Yasmin. Penelpon itu berbicara dengan nada ketakutan. Valentino bingung sesaat, dia baru ingat Yasmin adalah petugas kebersihan villa perumahan di Jing Oriental. Iya, ada apa? Tanya Valentino. Begini Tuan Valentino, hari ini saat saya membersihkan villa, saya melihat ada 2 wanita tinggal di dalam. Satu wanita parubaya, satu lagi perempuan muda. Bibi itu bilang villa itu milik anaknya. Namun, saat saya tanya apakah dia mengenal Anda, dia bilang tidak kenal. Saya ingin tanya, apakah Anda sudah menjual villa ini? Ujar Yasmin dengan nada tidak rela. Valentino langsung mengerti, itu pasti ibu dan adik perempuannya Danu. Dia langsung menjawab, tidak apa-apa, itu adalah keluarga temanku. Villa itu sudah kuberikan kepada mereka, kedepannya kamu masih boleh lanjut membersihkannya. Ternyata begitu, kalau begitu, apakah kedepannya saya tidak bisa bertemu dengan Tuan Valentino lagi? Ujar Yasmin dengan nada tegang. Valentino berpikir sejenak, lalu berkata, nanti baru dibicarakan lagi. Aku akan beritahu kamu kalau perlu membersihkan villa pusat. Apa? Villa pusat terbesar itu juga milik Tuan Valentino. Yasmin terkejut hingga menggagap. Yasmin semakin terkejut setelah mendapat jawaban dari Valentino. Sebenarnya siapa Valentino? Kenapa dia begitu kaya? Nanti aku akan berikan kunci villa pusat kepadamu. Kamu boleh membersihkannya juga. Beberapa waktu nanti mungkin aku akan pindah ke sana. Valentino teringat masalah pindah rumah yang dibahas Mary beberapa waktu lalu. Villa pusat itu sudah dibiarkan begitu lama. Sekarang sudah saatnya pindah ke sana. Baik. Terima kasih, Tuan Valentino. Ucap Yasmin. Dia tahu Valentino membiarkan dia membersihkan villa. Sebenarnya agar dia mendapatkan lebih banyak uang. Malam hari, Valentino tidur di sofa ruang tamu sambil memakai selimut yang diberikan oleh Angel. Mary berjalan keluar untuk memeriksa. Setelah melihat Valentino tidur di ruang tamu, dia baru kembali ke dalam kamar. Di dalam kamar Angel, terdengar suara Jenny yang sedang berinteraksi dengan penggemarnya. Tampaknya dia sedang melakukan siaran langsung.